Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi la ilaha illa iyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Ewan widin azakumullah. Kita lanjutkan salah satu kegiatan kita, yang kegiatan yang sangat utama, yang mana apabila dijalani memudahkan untuk masuk surga, yaitu menuntut ilmu, dan tidak sembarang orang diberi kesempatan untuk itu. Ada yang diberi kesempatan sangat luas, ada yang diberi kesempatan cuma sedikit, sesuai dengan ilmunya Allah. Idza aradallah bi 'abdin khairan faqahahu fiddin. Apabila Allah mengendaki baik bagi seorang hamba, maka Allah akan memahamkan terhadap agamanya, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lain daripada itu, intan surullah yan surkum. Jadi kita menuntut ilmu itu termasuk menolong agama Allah, sehingga agama Allah itu bisa berjalan dengan baik. Itu dengan sebab ada orang yang mau menuntut ilmu itu. Dan yang surkum, nescaya Allah juga akan menolong kamu sekalian, ya, menolong sebagai bentuk balasan dari Allah. Ya, pertolongan Allah itu macam-macam, ya. Itu kalau yang kita harap mungkin kita dimudahkan dalam urusan rezeki. Itu harapan semua manusia kan demikian. Tapi sebagaimana kita ketahui atau kita ingat bersama bahwasanya Allah itu memberikan kita itu kepada kita sekalian itu apa yang kita perlu, ya, tidak memberikan itu apa yang kita mau, ya, karena wallahu a'lam, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu apa yang kita perlu diberikan oleh Allah. Lah ini. Kemudian apa yang kita mau belum tentu diberikan oleh Allah. Kalau maunya kita itu kaya penak tok, no, sehat terus, warak terus, ya lah, itu sugih terus, ya, duwe duit terus, karep kita, mau kita kan gitu. Tapi kadangkala Allah menguji, ya, kadangkala kenyang, kadangkala tidak, kadangkala punya uang, kadangkala tidak, ya, agar bagaimana, la'alakum taskurun, agar bisa bersyukur. Ya, nanti kalau kaya terus belum tentu bersyukur, ya, itu miskin terus juga belum tentu juga bersyukur. Tapi kadangkala ada, kadangkala tidak ada. Lah ketika ada itulah timbullah rasa syukur. Nah, ini maka berusahalah kita untuk istiqomah itu dalam menolong agama Allah, ya, itu tadi menuntut ilmu sebisa mungkin, sebisa mungkin. Itu. Ya kadangkala belum tidak datang, ya saya maklum. Keadaan ini orang itu beda-beda. Yang penting orang ustate sing blong, gitu. Nek ustate sing blong kan bubar, gitu. Itu. Coba kita bayangkan kalau hanya orang awam-awam saja yang kena COVID itu tidak bahaya. Itu bagi agama Allah tidak bahaya. Tapi kalau yang kena COVID ini ustadz-ustadznya, coba ustadznya udah mati kena COVID, ya, misalnya demikian, itu otomatis orang-orang awam itu akan celaka karena tidak ada yang membimbing, mendidiknya menuju jalan agama Allah itu tadi. Maka pentingnya tahu. Dulu sudah saya sampaikan, orang itu kan ada 3, pengajar ilmu, nah itu orang yang menyampaikan ilmu, guru. Kemudian yang kedua murid yang mempelajari ilmu. Yang ketiga bukan guru, bukan murid. Yang ketiga ini tidak ada kebaikannya. Ya, bukan guru, bukan murid. Umpama beramal baik, misalnya hanya lahiriahnya saja, sementara batiniahnya belum tentu baik. Maka jadilah 2 ini, yaitu jadi guru atau jadi murid. Kalau tidak bisa jadi murid, ya jadilah guru.
Tapi untuk bisa menjadi guru harus jadi murid dulu. Jadi guru dadakan itu tidak ada. Oke, itu harus belajar dulu. Oke. Sekalipun sama-sama orang Islam, tidak semua orang boleh berbicara tentang agama Islam. Nah itu. Yang boleh bicara tentang agama Islam hanyalah orang-orang tertentu yang memang sudah mempersiapkan umurnya untuk mempelajari ilmu. Agar ilmu itu senantiasa ada. Itu. Sementara kebanyakan orang ya tuntutlah ilmu seperlunya. Apa yang terbaik bagi kita. Nah ini. Jadi ada yang menuntut ilmu secara komprehensif, lengkap, itu. Tapi ada yang menuntut ilmu hanya bagian besar-besar saja, yang mungkin penting buat dirinya. Ada yang begitu, itu umumnya orang begitu. Tapi kalau untuk menjadi ustadz, menjadi ulama, harus belajar terus itu. Ya, karena kebutuhan umat itu sangat banyak. Yang paling baik masa menuntut ilmu kapan? Ya ketika masih muda sebetulnya. Ya, ketika belum punya keluarga, belum punya istri, itu baik itu. Belum mikir neko-neko mas. Itu. Nah ketika sudah bersuami, beristri, beranak, kemudian baru menuntut ilmu, lah ini rada angel niki. Nggih. Okeh laline timbang ilinge. Tapi daripada tidak sama sekali, lebih baik terlambat. Banyak orang yang sudah pensiun baru menuntut ilmu. Maka yang didapat cuma sedikit. Nah itu. Tapi ketika masih muda, belum nikah, belum menuntut ilmu dulu, luar biasa yang didapat, perkembangannya cepat. Nah itu. Beda dengan orang-orang yang tua, lebih-lebih jenengan-jenengan sing pegawai berat-berat niku. Nggih, niku arep ngrungokke, arep gatekke niku ya rekoso lho. Nggih, akeh kesele. Nggih, akeh kesele. Tapi tidak boleh dijadikan alasan mergo kesel ketika kita meninggalkan majelis alim, rugi kita. Gitu. Udah saya sampaikan, menuntut ilmu itu senilai dalam hadis itu senilai haji tamam, haji sempurna. Itu. Jadi ada amalan-amalan yang pahalanya senilai ibadah haji. Apa itu menuntut ilmu? Padahal untuk ibadah haji itu biayanya berapa sekarang? Gitu. 40-50-an juta loh. Ya. Itu 40-50-an juta sekitar itu. Ini bisa ditempuh pahalanya hanya sekedar menuntut ilmu, datang menuntut ilmu. Itu kan luar biasa. Maka orang-orang dahulu sampai berjalan kaki, ya berjalan kaki untuk menuntut ilmu. Ya, itu. Apakah sejam 2 jam? Berhari-hari. Hanya untuk mendapatkan beberapa hadis. Sebagaimana sudah saya sampaikan, saya berulang-ulang. Nah itu. Jabir bin Abdullah itu mendatangi Abdullah bin Unais itu selama berapa? 1 bulan. Ngentek ragat piro niku. Hanya untuk mencari 1 hadis itu saja. Ya, 1 hadis itu saja. Itu saja direwangi berjalan selama 1 bulan. Karena memuliakan ilmu tadi, ingin mendengar langsung. Sampai berjalan demikian. Nah kalau sami orang tahu ngoten niku. Nggih. Itu mlaku kene kono. Nggih niku wau. Niku saja ramangsane wis ketok abot banget. Nggih ta. Jadi mlakune cedhak to nggih. Itu saja sudah terasa berat banget itu. Itu beda dengan dulu. Nggih. Dan memang ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini wow. Gitu. Maka sekarang menginjak pada bab apabila Allah mencintai hamba. Ya, Mas Eko. Idza ahallahu 'abdan a'tahul imana. Apabila Allah mencintai seorang hamba, dia memberinya iman. Riwayat Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud. Nomor 2. Terus. Idza ahallahu 'abdan hamahu dunya kama yadhullu ahadukum yahmi saqimahul ma'a. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan melindunginya dari fitnah dunia, sebagaimana seorang kalian melindungi orang sakit.
orang sakitnya dari percikan air. Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Qatadah bin An-Nu'man. Dah dulu. Cintanya Allah kepada hamba itu beda dengan cintanya seseorang kepada anaknya. Kalau orang tua biasanya cinta pada anak, maka diujo. Apa yang diminta itu biasanya diberikan. Itu karena cintanya pada anak. Jarang sekali orang tua secara gampangannya nyekeng anak itu jarang. Kecuali dulu-dulu. Oke, niku wau. Biasanya kemudian anak dibikin enak lah. Oke, dibikin enak sampai anak mau ngumbai saja ndak boleh. Itu. Wis rasah ngumbai kan ibu wae sing ngumbai wis sinau lho saking senenge karo anake. Itu. Tapi kalau cintanya Allah pada hamba, kalau yang nomor 2 itu, idza ahabballahu abdan hamahu dunya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan melindunginya dari fitnah dunia. Itu. Dari fitnah dunia malah dijauhkan. Itu. Karena banyak orang dengan sebab dunia itu menjadi tersesat, menjadi menjauh dari Allah. Dunia ini yang nilainya cuma 1 rahmat ini, itu sudah mampu menyesatkan seseorang dari Allah, semakin jauh dari Allah. Maka sebagaimana sabda Rasulullah, mal fakru asa'alaikum, itu bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kamu sekalian, walakin asa'alaikumud dunia, tetapi yang aku takutkan atas kamu sekalian adalah dunia ini. Ya. Maka Umar bin Khattab ketika menjumpai tentaranya banyak membawa harta rampasan perang, itu tengklubruk diputuk pirang-pirang langsung diletakkan itu depan masjid itu. Beliaunya menangis, malah sedih. Itu. Maka sahabat yang lain bertanya, kenapa menangis? Harusnya bersenang. Itu karena mendapat rampasan perang yang luar biasa banyak. Nangisnya beliau karena yaitu tadi, apabila hamba-hamba Allah sudah mendapatkan harta yang banyak, akhirnya saling berebutan, akhirnya saling membinasakan antara satu dengan yang lain. Sudah tidak mau akrab lagi. Yaitu rebutan. Ini bahayanya dunia. Itu mengadu, memperkeruh hubungan antara pondok satu pondok yang lain itu gampang orang kafir itu melakukannya. Yang satu dibantu, yang satu tidak. Yang satu dibantu agak banyak, yang satu dibantu sedikit. Nanti akan bertengkar itu. Dasar ranteknya, ini sing rumoso diwenehi sithik kan ngonek-ngonek ke. Dasar ranteknya orang kafir. Itu baru dikasih gitu saja. Antara sama kaum muslimin sudah tidak beres hubungannya, udah saling caci mencaci. Itu. Nah ini. Maka di sini dihindarkan dari fitnah dunia. Fitnah dunia. Pun kula aturken, kula sami misale dadi wong melarate ra nek wong meri lah. Nggih sing arep meri sapa cobi? Nggih. Mangane duit mepet ngoten niku. Langsung ngarah meri. Itu. Tapi kalau kita tiba-tiba jadi orang yang kaya, banyak yang iri. Nah, itu menjadi tidak suka dan seterusnya, terus menuduh yang macam-macam. Nah ini cara Allah mencintai hambanya. Itu diantaranya dilindungi dari fitnah dunia. Ya, ini cara Allah. Itu. Sebagaimana seorang kalian melindungi orang sakitnya dari percikan air, dijaga. Sampai-sampai untuk mandi saja orang sakit itu pakai apa nih kok? Disibini dah. Oke, karena biasanya orang sakit itu mandi kan tidak berani. Nah, itu tayamum apa itu, kemudian cuma disibin itu saja. Itu. Lah Allah juga demikian. Kalau mencintai hamba itu, ora dituruti karepe. Sebagaimana saya katakan tadi, Allah memberikan apa yang kita perlu, bukan memberikan apa yang kita mau. Loh, ngeten iki. Nah, yang kita mau, oke banget no, yang kita mau. Dikasih satu, mau lagi yang
2, dikasih 2 mau lagi yang 3, diberi 3 masih mau lagi yang 4. Ya. Itu. Dan itu ya sebegitulah. Kemudian yang lebih menarik di sini diberinya iman. Ya, diberi iman, atohul iman. Titik aneh. Nek Allah niku tresno datang kawulane, diberikan dia iman. Kapan memberikannya? Allah yang lebih tahu. Ada yang diberi iman sejak kecil, ya, sampai mati, diberi iman terus. Ada yang diberi iman ketika remaja, baru rajin. Itu. Ada yang diberi iman ketika hampir mati, ya, baru diberi iman. Nah, ini. Karena apa? Allah cinta pada hambanya. Itu titikannya. Orang yang itu tadi diberi iman oleh Allah. Hanya saja nanti kalau sudah diberi iman, kemudian diuji lagi oleh Allah, digembleng. Ya, digembleng dengan suatu peristiwa-peristiwa itu yang diantaranya musibah-musibah dan lain sebagainya. Tapi kalau sabar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian berikutnya waca malih Mas. Nggih. Sapa liyane no? Idza haballahu 'abdan nada Jibril inni qad akhbabtu fulanan fa ahibbahu qala fa yunadi fis samai tsumma tanzilu lahul mahabbatu fi ahlil ardi fadzalika qaulullah innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda wa idza abghadallahu 'abdan nada Jibril inni abghadtu fulanan fayunadi fis samai tsumma tanzilu lahul baghdau fil ard. Apabila Allah mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah. Lalu ia Jibril berseru di langit, maka turunlah kecintaan untuknya di kalangan penduduk bumi. Itulah yang disebut dalam firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Sebaliknya, jika Allah membenci seorang hamba, maka dia menyuruh Jibril, sesungguhnya aku membenci si fulan. Lalu Jibril berseru di langit, kemudian turunlah kebencian itu ke bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah. Idza khaballahu 'abdan nada Jibril. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril untuk diberitahu. Itu, inni qad ahbabtu fulan. Itu. Sesungguhnya aku mencintai si fulan. Nah, ini. Sesungguhnya aku mencintai si fulan. Itu. Fa akhibahu, maka cintailah dia. Nah, diumumkan. Jibril mengumumkan. Itu. Akhirnya penduduk bumi mendengar. Itu, mencintainya semuanya. Penduduk langit juga demikian. Itu eloknya. Kalau dicintai oleh Allah, Allah memberikan kabar kepada para malaikatnya, kepada para penduduk langit, kemudian penduduk bumi, supaya mencintai fulan. Bagaimana Allah mencintai fulan? Udah ada. Itu misalnya ini Ahabul asma'i laulah. Itu Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Memberi nama anak, ya, memberi nama anak itu
dari sisi nama sudah disukai oleh Allah. Namanya siapa? Abdullah atau Abdurrahman. Ya mong kula panjenengan sami gek ben lahir iki bapake ya ora mudeng agama. Nggih ta? Jenenge ya beda. Nggih, jenenge ya Jawa. Nggih. Kandheng ya ora mudeng kok. Nggih. Ya kur saiki Jawane rada beda saiki Jawane ditinggal. Jenenge kaya Spanyol. Ngoten niku. Itu madu kasta lho menapa ngoten niku wae. Ya mong saiki jeneng sing nganggo 6 ngoten niku arang ra enek. Nggih ta. Dhisene jeneng nganggo 6 bangsa ngoten niku wis meh wagi 6, mungkin 6 napa-napa niku ada. Itu. Ya kalau bisa memberi nama itu Abdullah. Itu. Atau Abdurrahman. Kenapa kok tidak memberikan nama itu? Ya karena orang-orang ini nyeluk terus nganyelke. Nggih, Abdullah celukane pripun niku? Ali to? Nggih to. Nyeluke Ali. Ten niku arep jenenge Abdullah wis ndak celuk kedul, rasa. Ten niku wae. Itu. Abdurrahman celukane pripun cobi? Lah, man betul lah. Ten niku setane do ngono niku kok. Nggih to. Lah kene arep jenenge ngono ya dadi wah engko celukane ngono kae kok. Ten niku. Itu. Akhirnya seharusnya kita berani memberi nama itu menjadi ragu-ragu karena nanti mungkin dipanggil yang modelnya itu tadi. Gitu. Itu. Nah, dari sisi nama sudah lepas kita. Gitu. Gitu. Kalau soal nama kan misalnya kan begini ya. Nama yang paling disukai oleh Allah itu tadi. Ya. Nama penghambaan. Nah itu misalnya Abdul Qadir, nah itu terus Abdul yang lainnya lagi Abdul Majid atau apa nama-nama Allah lagi itu nomor 2. Nah itu, gitu. Nama Allah kan banyak. Nah itu. Nah, kemudian yang ketiga nama para nabi. Itu nama para nabi yang paling pendek siapa tahu? Nuh, terus Isa, Lot, pendek. Dulu namanya begitu-begitu pendek-pendek. Nggih, sakniki jenenge ora mawut no. Nggih to, rono papat tok. Nggih, sak jenenge napa ngoten titik-titik ngoten niku wau. Nggih to. Itu, kula tengah ngapalke angel kok. Nggih, jenenge dawa-dawa celukane ra menawa mung ceplis. Kira ada dudu jenenge to kuwi. Nggih. Lah nggih, jenenge apik dawa celane please. Itu ndak kesengkuan dengan memberi nama. Nggih, itu kadang-kadang kita ndak konsepkan dengan nama yang kita berikan pada si anak. Nah itu jenenge dawa. Itu sebetulnya Islam sudah ada aturan sendiri. Nah itu. Ya, ada aturan sendiri. Nama para nabi. Dan nama para nabi saja hanya dijadikan sampiran, tidak digunakan. Nah itu, gitu. Biasanya kan ngoten Muhammad siapa itu kan, itu. Nanti yang disebut itu yang sapanya itu bukan Muhammadnya. Itu. Kayak dolan ngene Muhammad kono, bukan begitu. Itu. Misalnya Muhammad Bambang misalnya, guys. Itu nanti yang dikenal itu Bambangnya bukan Muhammadnya. Ini juga salah. Nah, itu. Tetap yang tinggal Bambangi, bukan Muhammadnya. Jadi namanya itu tidak digunakan 100% penuh untuk nama, hanya untuk sampiran saja, tambahan. Ini juga salah. Nah, kemudian nama orang soleh. Oke, nama orang soleh. Nah, itu. Bukan nama penyanyi dangdut loh. Nggih, wong saking senengin dangdut terus anake jenenge penyanyi dangdut. Nggih, ndek ben saking senenge kalian apa manut lah. Seneng bal-bal kan terus jenenge Ronaldo niku. Itu kurang pas. Salahe sansaya adoh. Gitu. Salahe sansaya adoh. Itu. Nah, kemudian nama orang soleh yang berikutnya nama yang mengandung doa yang baik. Nama yang intinya mengandung doa itu selamat.
Selamat jane jenenge ya apik nih. Nggih. Muga-muga selamat. Itu salamah. Salamah. Itu. Nama sahabat-sahabat. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jenenge mung Umar gitu aja. Umar. Ali bin Abi Thalib jenenge mung Ali. Anake Hasan atau Husain. Itu ndek putune jenenge Ali meneh. Jadi jenengnya hampir sama itu. Sahabat-sahabat Nabi itu yang namanya beliau kata Abdullah itu ada ratusan kalau tidak salah itu. Jenengnya Abdullah. Nah kalau sampe arep jenenge jo iki padha kok karo nggone Pak anu kae lho. Nah itu. Itu dalam soal nama ya. Itu. Allah Subhanahu juga punya spesialis. Itu. Nama yang paling disukai adalah itu tadi Abdullah dan Abdurrahman. Nah, kemudian tempat pun juga ada bedanya. Akhabul biladi ilallah itu masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjidnya. Nah, kemudian tempat yang dibenci babagul biladi ilallah aswaquha adalah pasar-pasarnya. Ning kula panjenengan sami saiki luwih betah ning pasar sanajan jebember nggone. Gitu. Itu daripada di masjid nggone resik. Nek zaman riyen zaman kula tesih cilik ngono udah turu ning masjid jenengan sing anu tak kira dhisik ya iya ya. Turune ning masjid kompak. Mergo ora enek TV. Nggih, mergane niku. Masalahe mbang enek TV terus ora gelem turu ning masjid tok. Nggih, terus turune ning ngarep TV. Yang terjadi kan gitu. Dulu belum ada TV itu. Masih lampunya itu lampu apa itu ya. Tapi do kompak itu turun nang masjid bilang piruang. Sekarang masjid tidak ada yang tidur. Malah ditulis dilarang tidur di sini. Bedane teng mriku. Ya wis dilarang kok. Jadi ketika Allah cinta pada hambanya dikenalkan pada penduduk langit, pada penduduk bumi. Sehingga dikenal, ya, dikenal. Kalau sambil lagi dikenalke kalau Pak Lurah, ngoten pun senenge ranjamaah. Niki tangga kula, kanca kula zaman cilik mancing, ngoten senenge ranjamaah. Nggih. Padahal mung lurah lho. Nggih. Soalnya niku wau sing ngenalke niku wali kota sansaya seneng. Soalnya sing ngenalke Pak Presiden. Oh gitu. Nggih to. Itu kula sami kan tanggane Pak Presiden to. Nggih, tangga lho, cedhak lho. Sak kelurahan kok. Nggih, sak kelurahan. Ngaku-ngaku to punya sami. Ngaten niku wae. Omahmu ngendi tanggane Pak Presiden ngerti ra? Ngaten niku wae. Padahal mriko ora gagas kene. Ning kene sudah merasa tanggane Pak Presiden baru begitu sama manusianya. Lah ini dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa ida abghadallah itu abdan nada Jibril ini abau waktu fulana saya benci pada si fulan wandakno jadi gedeng kabeh mungkin yang namanya api mungkin yang namanya hewan-hewan menjadi ikut gedeng pula. Nah, namanya gedeng kan otomatis kan ndongake elek itu ndongake elek. Nah, namanya tapi kalau senang otomatis mendoakan baik. Itu bedanya di situ. Niki ini Mas. Bayna apabila Allah mencintai seorang hamba, dia akan menggerakkannya. Ia pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud menggerakkannya itu? Beliau menjawab, dimudahkan baginya beramal soleh sebelum ajalnya sehingga dianya lebih kepadanya tetangganya atau orang
Ya udah saya sampaikan tadi itu. Ketika orang itu dicintai oleh Allah itu, maka Allah akan menggerakkannya itu sebelum mati. Ya, sebelum mati. Termasuk juga ada sebaliknya, ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dan dia sebetulnya mampu untuk melaksanakan itu, maka dia juga akan disiksa sebelum mati. Keadilan Allah begitu. Itu nanti kita pelajari khusus itu. Okay. Ya. Jadi ada kemudahan yang diberikan oleh Allah di sebelum matinya, juga ada kesulitan. Nah itu yang diberikan oleh Allah pada hambanya sebelum matinya. Otomatis kan dilihat dari kebaikan dan keburukannya. Maka semakin baik seseorang itu nanti akan digerakkan untuk beramal baik sebelum matinya, sehingga orang-orang di sekitarnya itu senang, ya, senang padanya. Itu orang-orang yang di sekitarnya. Sebaliknya, kalau dia tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia akan disiksa sebelum matinya. Itu. Idza aradallah bi 'abdin khairan ajalahul uqubah. Apabila Allah menghendaki baik bagi seorang hamba, maka akan dia disiksa segera. Begitu melakukan kesalahan langsung dihukum. Begitu melakukan kesalahan langsung dihukum. Maka jangan salah paham terhadap Allah. Oke. Bisa jadi Allah hendak membersihkan dosa-dosa kita sekalian. Nah, itu loh. Kalau kita prasangka baik pada Allah, lah kita akan dapat pahala. Tapi kalau tidak, justru akan dimurkai. Kan dalam riwayat yang lain dikatakan innallaha akhaba qauman ibtalahum. Sungguh Allah itu apabila mencintai hamba, maka akan diberinya musibah-musibah. Ibtalahum loh, cintanya Allah. Itu. Faman rodiya itu. Apabila dia beri musibah-musibah itu ridho, falahu ridho, diridhoi oleh Allah. Faman syaqqa, tapi kalau dia marah, nah, dengan sebab ujian-ujian Allah itu tadi, maka falahu saftu, maka dia akan mendapatkan kemurkaan juga dari Allah. Wis lara oleh dosa. Ha niku. Wis lara oleh dosa. Ya, tugas kita sebagai seorang muslim bisa lara ning oleh ganjaran. Oleh ganjaran, oleh rezeki sisan. Nah, jangan gitu. Bisanya harapan kita kan gitu. Itu. Tapi itu tadi tansurullah. Jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, kamu akan ditolong oleh Allah. Itu tadi nolongnya pas kita perlu. Kembali itu tadi, Allah memberi kita sekalian karena kita perlu. Bukan karena kita mau. Gitu. Banyak kejadian-kejadian yang kita itu sudah ditolong oleh Allah, ini tidak pernah mengingatnya. Nah, saya contohkan itu waktu itu udan, biasanya kalau udan terus terima lungguh neng kursi toh, nggak harus ubah-ubah itu kan malas, adem, dan sebagainya. Waktu itu saya juga duduk di kursi ngadep ngalor ngoten niku. Nggih. Itu tahunya ada air serocoh itu dari atas itu ngerucuk kula to. Ngoten niku. Lah saya berdiri niku. Berdiri terus berjalan menoleh kan buku-buku itu, ternyata bukunya kegerujuk banyu. Itu coba umpama saya tidak diterocok itu tadi, mungkin bukunya sudah teles kabeh no. Lah dengan sebab saya diterocok itu tadi, saya tangi ngilunggon buku, itu segera singkirkan, aman selamat. Loh, cara Allah menolong. Balen ini wis ra terocok. Dari mana air itu tadi? Nggih. Ini dari mana air itu? Nah, ini satu contoh Allah menolong dengan cara yang tidak kita sukai. Ya, dengan cara yang tidak kita sukai. Tapi kita sudah terlanjur emosi. Nah, baru nanti setelah terjadi baru Masya Allah, alhamdulillah sebulannya kersane Allah ngene toh. Wah, gitu. Ini. Termasuk juga di sini yaitu tadi. Itu. Ketoke jadi preman yang bareng ngarep
mati malah sadar. Ketok dadi ustad bareng arep mati. Pilih pundi? Mantan preman apa mantan ustad? Nggih, mantan preman kalau ustad saya pundi niku? Ya itu. Oke, nah itulah yang terjadi. Ada yang tanyakan dulu? Tidak ada, saya tambahkan lagi 2 hadis. Itu. Mas Budi orang nggo buku, waca Mas. Apabila seorang kalian ini. Nggih. Bab 3, apabila seorang kalian tidak istaiqadha ahadukum min manamihi wala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yufriqa 'alaiha salasa marratin wa innahu la yadri aina batat. Apabila seorang dari kalian Baca yaduhu dolong baca no. masyaallah. Wa innahu la yadri aina batat yadu. Apabila seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke bejana sehingga dia menuangkan ke tangannya sebanyak 3 kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya berada pada waktu dia tidur. Hadis riwayat Nasai dari Abu Hurairah. Satu lagi. Idza sariqa ahadukum fala yatafnafas fi inna Fi ina'i idza sariqa ahadukum fala yatanafas fi ina'ihi wa idza atal fala yamassa zakarahu bi yaminihi wala yatamassa bi yaminihi. Apabila seorang dari kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam tempat air tersebut. Dan apabila pergi ke toilet, maka janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, serta jangan mengusap dengan tangan kanan. Hadis riwayat Nasai dari Abu Qatadah. Aturan tentang bangun. Apabila seorang bangun dari tidurnya, maka janganlah masukkan tangannya ke badannya, tapi tuangkan air dulu, dicuci dulu. Alasannya itu karena kita tidak tahu ketika tidur itu tangan kita kemana, gitu. Jangan sampai sembrono lah, maksudnya demikian. Ada aturannya, itu. Kemudian apabila seorang kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam tempat tersebut. Ngombe karo ambekan, gitu. Berarti ketika kita nyedot itu setelah rampung dijauhkan untuk nafas. Jangan sampai. Nah, ini berarti kan nafasnya masuk ke situ. Ada aturannya sendiri. Itu. Dan apabila pergi ke toilet, maka janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, tangan khusus untuk yang lain. Gitu. Umpama nganggo tangan kiri mau pripun wis nganggo tangan kiri yang betul. Ngene wae. Gitu. Jangan mengusap dengan tangan kanan pula. Berarti bagiannya niki bagian napa niki jenenge? Nah, bagian yang pembersihan. Ya, pembersihan. Ini enek hadiah itu. Itu. Hadiahnya apa? Diberi arloji jam. Ya, hadiah yang pembersihan itu tadi. Ya. Kan biasa orang ngangge napa? Gelang jam itu kan tangan kiri toh. Umumnya itu tangan kan larang banget no. Ora mudeng niki sing tangan-tangan iki. Nah itu. Biasanya tangan kiri yang pakai jam. Nah, gitu. Hadiah dari sistem pembersihan itu tadi. Nah, sampai diatur begitu dalam Islam itu, okay? Gitu. Untuk masuk toilet itu.
Kaki kanan apa kaki kiri dulu? Ya, kiri. Bacaannya? Bacaannya apa nih? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu ada aturannya. Karena dikatakan memang yang namanya toilet itu tempat tinggalnya jin. Banyak jin tinggal di situ. Ya. Maka cerita-cerita orang tua dulu kalau masuk toilet terus terjatuh kepleset. Itu terus meninggal atau bagaimana. Itu mlebu kolah terus tiba-tiba terus mati. Nah, itu. Maka perlu ada doa itu tadi. Itu dari jin laki-laki maupun jin perempuan, setan laki-laki atau setan itu tadi. Itu. Kemudian keluarnya pakai doa apa itu? Gufronak. Nah, mohon ampunanmu. Oke, mohon ampunanmu. Itu aturannya demikian. Itu. Di samping tidak boleh menyentuh dengan tangan kanan. Itu. Kemudian kalau kita tambahkan satu lagi, kali ini tentang adab ya, ITK itu. Itu. Kalau tadi masuk pada akidah. Idza sami ahadukum nida wal inna ala yadihi fala yadahu hatta yaqdiya hajatahu minna. Apabila seorang dari kalian mendengar suara panggilan adzan sedangkan nampan ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan hatta yaqdiya hajatahu minna, sehingga dia menuntaskan apa yang diperlunya. Nah, ini udah kita ketahui sebetulnya istilah imsak itu tidak ada. Yang ada hanya pada kalender atau waktu jadwal sholat abadi itu, terus sekarang ditambah ada waktu imsak. Sebelumnya tidak ada. Ya. Karena berbukti Rasulullah itu sahur itu justru mau mendekati adzan. Nah, kalau menurut kita kan di sini kan dikatakan imsak itu waktu imsak, masuk tidak boleh makan itu. Tapi Rasulullah dan sahabatnya malah waktu itu sama itu tadi makan sahur. Itu. Lah untuk hati-hatilah, Rasulullah dan sahabatnya itu termasuk orang yang paling hati-hati dalam melakukan sahur. Itu. Tapi tidak sampai nyegati itu tadi. 10 menit mau menjelang apa itu tadi adzan subuh dikatakan imsak. Yang benar itu ketika adzan sudah kumandang kalau sedang makan segera aja makan habis itu. Oke, itu. Ada yang mengatakan karena sudah terlanjur dikunyah ya kunyah saja langsung ditelan. Nah itu. Kalau ini dikatakan dinampan ya ndang dintekke itu saja. Oh iya, yang penting ora imbuh nah itu aja. Nek imbuh nah sepeda dalile. Iya toh. Nek imbuh nah. Itu. Jadi ada keringanan karena Umar bin Khattab ketika sedang memegang makanan mau minum gitu dah itu mendengar adzan, ya Rasulullah apakah ini saya minumlah itu gelas ya itu diketanyakan pada Rasulullah apakah saya minumlah asraf silakan minum asraf nah minumlah padahal sudah terdengar adzan. Apalagi waktu sekarang. Ini kan terjadi perbedaan pendapat waktu subuh itu. Okay. Ada yang mengatakan masih terlalu malam, sekitar 25 menit. Itu. Jadi kemajon sekitar 25 menit waktunya masih malam. Dalam artian ada yang mengatakan karena fajar sotik belum muncul. Kalau kita manut itu. Ada yang mengatakan kemajon 20 menit. Ada yang mengatakan 10 menit atau berapa itu. Jadi banyak yang kritik. Ya, tapi karena sudah terlanjur tertulis itu mau merubah ya sulit. Termasuk menghilangkan kata imsak itu tadi. Nggih, karena ngen radio, ngen TV dengan apa itu masih ada menggunakan kata imsak.
Akhirnya lebih menang itu daripada ustadznya. Dah saya tambah 3 hadis ini. Ada yang tanyakan?